Filipi pasal 1, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita bersyukur hari ini memulai kitab yang baru, yaitu Filipi, di mana surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, dia tidak tulis sendiri tetapi bersama dengan anak rohaninya, yaitu Timotius. Nah, dia jelaskan di ayat 1 bahwa dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Nah, di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, jadi di perikop ucapan syukur dan doa ini, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, coba kalau kita mengingat seseorang, kita mengucap syukur enggak, atau kita malah jengkel? Nah, ini Paulus setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi, dia berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, coba deh kita lihat di diri kita. Setiap kali kita mengingat siapa dan kita bersyukur. Nah, ini Paulus memberikan keteladanan. Setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi, dia mengucap syukur. Jemaat artinya bukan cuma 1-2 orang ya, pasti lebih dari 2-3 orang itu jemaat. Nah, kalau kita lihat diri kita hari ini, kalau kita mengingat banyak orang, mungkin 5 orang, 6 orang, atau 10 orang, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kita malah mengeluh atau marah kepada Tuhan? Karena biasa kita dengar, kita lihat seseorang dan mungkin dia nggak terlalu maksudnya mungkin mengingatkan kita kepada hal-hal yang menyakitkan hati. Nah, kalau mengingat gitu, orang bisa tidak bersyukur. Nah, Paulus setiap kali dia mengingat jemaat di Filipi, dia bersyukur kepada Tuhan. Ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Paulus berkata, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, artinya dia nggak cuma doakan 1-2 orang, tapi semua dia doakan. Dia pastinya doakan semua keluarganya, jasmani dan rohani. Dan di sini dia bilang, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus selalu dipenuhi sukacita. Nah, sedikit tambahan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini dia tuliskan pada waktu dia berada di penjara. Nah, bagaimana dia bisa bersukacita saat mengingat jemaat di Filipi, yang pastinya mereka kan nggak di penjara. Jemaat di Filipi mereka hidup bebas, mereka lakukan apa yang mereka mau, sementara Paulus lagi di penjara, nggak bebas lakukan sesuatu. Penjara tempat Paulus di penjara pun bukan penjara yang enak, penjara yang sangat tidak nyaman, tetapi setiap kali dia mendoakan orang-orang di luar penjara, dia malah bersukacita karena orang-orang tersebut, bukan menjadi cemburu. Nah, kadang kalau kita mungkin berada di dalam satu penjara kehidupan, masalah kehidupan, yaitu bisa memenjarakan kita, atau namanya ujian kehidupan, kita bisa cemburu melihat orang lain yang kelihatannya bebas-bebas aja, enak-enak saja hidupnya, sepertinya tidak punya masalah. Nah, Paulus memberikan keteladanan di sini bahwa sekalipun dia di penjara, dia
tetap mendoakan orang lain yang di luar penjara, bahkan dia bersuka cita untuk mereka. Nah, apakah kalau kita lihat hidup kita hari ini, apakah kita bersyukur melihat orang lain yang kelihatannya nggak ada masalah, atau kita malah cemburu karena kita sepertinya banyak sekali ujian-ujian kehidupan yang kita lewati. Paulus yang berada di dalam penderitaan, di dalam penjara, daging yang mengalami penderitaan, tetapi pastinya dia Paulusnya tetap bersuka cita karena dia tidak melihat kehidupannya yang di dalam penjara yang terkungkung, tetapi dia melihat bagaimana di dalam kelemahannya kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Nah, kita baca ayat yang ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi ini hati Paulus selalu bersuka cita dan bersyukur setiap kali ada yang berhubungan dengan jemaat Filipi. Dia bersuka cita, bersyukur saat mengingat mereka, saat dia berdoa untuk mereka, saat dia mengingat persekutuan jemaat Filipi dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama dia mengenal mereka, dia bertemu dengan mereka, sampai kepada hari di mana dia menuliskan surat itu kepada mereka. Nah, di sini kita akan lihat pembacaan yang berikutnya, ayat yang berikut, ayat yang ke-4, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi akan hal bagaimana jemaat di Filipi bersekutu dalam berita Injil, ini Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Dia mempercayai, dia nggak ragu-ragu, dia nggak percaya setengah-setengah, tetapi dia yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara orang-orang di jemaat Filipi akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada saat Kristus, pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai, Tuhan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi ini Paulus berkata bahwa mereka ada di dalam hatinya. Saat seseorang kita taruh di dalam hati kita, pasti sesuatu orang-orang itu adalah orang-orang yang berharga, yang spesial, yang kita kasihi. Dan Paulus mengatakan ini untuk jemaat di Filipi. Dia menuliskan surat dengan kata-kata yang pastinya sangat menyentuh hati, ya, menyentuh hati jemaat di Filipi saat Paulus mengatakan kamu ada di dalam hatiku. Kalau kita nyatakan itu misalnya ke seorang teman, kamu ada di dalam hatiku. Kalau saya dapat kata-kata seperti itu, pasti sangat tersentuh dan terharu, ya, mendapat perhatian seperti itu. Ya, jadi
Jadi kita lanjut di sini bahwa Paulus sangat mengasihi jemaat di Filipi, dan dia berkata, kamu ada di dalam hatiku. Nah, ayat 8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dia sangat merindukan jemaat di Filipi, tetapi saat itu dia di penjara, jadi tidak mungkinlah dia akan datang untuk menemui mereka. Ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dengan segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Paulus mengatakan, ini doaku kepada Tuhan tentang kamu, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Artinya kalau kita punya pengetahuan yang salah, kita bisa mempunyai kasih yang melimpah tetapi salah tujuan. Jadi perlu pengetahuan yang benar supaya kita nggak binasa, seperti di Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi Paulus mendoakan jemaat di Filipi, semoga kasihnya makin melimpah, kasih mereka makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dibutuhkan pengertian untuk bisa mengasihi sesama. Kalau nggak ada pengertian dari Roh Kudus, kita kalau tergores sedikit aja pasti udah marah. Tetapi saat kita semakin terbuka untuk diberikan pengetahuan, pengertian oleh Roh Kudus, kita akan ngerti orang lain yang menjengkelkan kita, yang membuat kita terluka, dan kita akan menerima kasih Kristus untuk kita lanjutkan kepada orang-orang yang nyebelin dalam hidup kita, yang menjengkelkan kita, yang menyakiti kita. Daripada membalas mereka, kita balas mereka dengan kasih. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi ini doa Paulus supaya jemaat di Filipi bisa memilih apa yang baik. Di dalam kehidupan kita dihadapkan kepada banyak sekali pilihan. Mulai saat kita bangun pagi sudah ada pilihan-pilihan yang ada. Kita milih mau lanjut tidur waktu weker bunyi, atau milih untuk bangun. Kita milih untuk langsung buka handphone, atau memilih untuk memuji-muji Tuhan dulu, berdoa kepada Tuhan, atau kita milih banyak hal yang kita dihadapkan setiap hari tentang pilihan-pilihan. Nah, ini Paulus membawa jemaat di Filipi dalam hal memilih, supaya jemaat di Filipi bisa memilih apa yang baik. Saya berdoa untuk kita semua hari ini, Roh Kudus juga menuntun kita supaya sepanjang hari ini kita tahu memilih apa yang baik di dalam hidup kita, supaya kita jangan salah pilih, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu ya perlu kita minta tuntunan supaya kita bisa tidak salah pilih, supaya kita tidak mengikuti kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Saking sudah sakit sekali kita rasa ya. Atau contoh aja orang yang bekerja di kantor dan sudah terlalu capek, sudah terlalu diforsir banyak hal, bisa saja mengambil pilihan, ya saya mundur aja dari pekerjaan, saya keluar dari pekerjaan, masih banyak kok pekerjaan lain. Atau ada juga di dalam rumah tangga, ada suami atau istri yang sudah tidak terlalu nyaman, bahkan sudah bertahun-tahun gak rasa nyaman dengan pasangan, atau bahkan ada luka-luka saking adanya pengkhianatan, atau ada hal-hal lain yang tidak pernah terpenuhi di dalam kehidupan sebagai suami istri. Nah, memilih untuk bercerai aja. Nah, yang seperti ini hidup ditentukan oleh pilihan. Jadi hidup kita hari ini ditentukan pilihan kita kemarin.
Di mana kita ada hari ini ditentukan kemarin kita pilih. Nah, misalnya saya yang lagi di Indonesia, saya ada di Indonesia karena saya memilih untuk datang di Indonesia. Kalau saya nggak milih itu, saya pasti nggak ada di Indonesia sekarang. Jadi apa yang kita hidupi hari ini ditentukan oleh pilihan kita kemarin, dan itu kita nggak bisa ganti lagi karena kita sudah milih. Tetapi hidup kita besok itu masih bisa kita ganti dengan memilih pilihan yang benar hari ini. Jadi sebelum memilih hari ini, melakukan pilihan hari ini, tanya baik-baik sama Roh Kudus supaya nggak salah pilih, supaya memilih apa yang baik. Seperti kata Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, karena kehidupan kita besok ditentukan oleh pilihan kita hari ini, dan masih bisa diubah. Sekalipun sudah ada rencana-rencana dalam hati kita untuk satu pilihan besok, tapi saat Roh Kudus menerangi hati kita, segera taat saja, ikutin apa yang Roh Kudus kasih, sekalipun gak sama dengan yang kita pikir, karena pasti itu akan membawa kepada kehidupan. Yang berikutnya ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran. Nah, saat kita melakukan pilihan yang tepat dan benar karena dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita akan dipenuhi dengan buah kebenaran. Nah, hidup yang berbuah adalah hidup yang memberi arti, hidup yang memuliakan Tuhan. Dimulai dengan apa? Pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang benar. Nah, bagaimana kita melakukan pilihan yang tepat dan benar? Izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengambil segala rencana-rencana kita, dan kita mau taat saat Roh Kudus bilang kamu ke kiri padahal saya sudah pikir mau ke kanan. Manut aja, pakai the power of taat. Pasti kalau Roh Kudus yang tuntun, dia nggak akan bawa kita ke lubang kebinasaan. Kalau Roh Kudus yang tuntun, pasti dibawa ke jalan yang benar. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, ya Mazmur 23 ayat 1. Saat kita mau memberikan hidup kita digembalakan oleh Yesus melalui Roh Kudus, maka kita nggak akan dibawa ke padang rumput yang kering, nggak ada rumputnya, atau ke sungai yang tidak ada airnya, tetapi dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menuntun kita ke air yang segar. Seperti itu yang Tuhan mau saat kita taat dan melakukan pilihan-pilihan yang benar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita menghasilkan buah karena Yesus Kristus yang kerjakan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dan semua itu untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah yang kita hasilkan dalam hidup kita bukan untuk kita memegahkan diri, menyombongkan diri, tetapi semuanya itu untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara, ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Paulus berkata bahwa aku menghendaki, aku mau supaya kamu semua jemaat di Filipi dan semua para penilik dan diaken tahu bahwa apa yang terjadi atas dirinya, yaitu dia dipenjarakan, itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Injil enggak tertahan, Injil tidak stop karena Paulus dipenjarakan. Justru Paulus dipenjarakan menyebabkan kemajuan Injil. Ayat yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus dipenjarakan bukan karena melakukan kesalahan. Paulus nggak mencuri, Paulus tidak membunuh, Paulus tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia jelaskan di ayat 13 ini bahwa dia dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi kebanyakan saudara-saudara yang lain di dalam Tuhan menjadi percaya, telah percaya, beroleh kepercayaan
karena pemenjaraanku. Jadi ternyata dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan hidupnya gak enak-enak selalu ya. Karena ternyata seperti Paulus, dia dipenjarakan, tetapi justru lewat pemenjaraannya inilah makanya dia bisa membuat banyak orang memperoleh kepercayaan. Seperti ini yang Paulus jelaskan dalam ayat yang kita baru baca di sini. Jadi dia berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Jadi dalam kehidupan kita hari ini, coba lihat apakah saudara sementara merasa di dalam penjara. Penjaranya bukan seperti Rasul Paulus dulu. Rasul Paulus ada di dalam penjara tertutup oleh jeruji besi, nggak bisa keluar. Tetapi kita mungkin penjara kita hari ini mungkin ada ujian-ujian kehidupan, ujian dalam rumah tangga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam pelayanan. Nah itu yang bisa disebut penjara dalam hidup kita. Tetapi saat kita terus teguh mempercayai Tuhan, sekalipun kita sementara dalam penjara ujian kehidupan, justru itu nantinya malah yang bisa membuat orang-orang lain bisa memperoleh kepercayaan kepada Kristus. Dan karena di sini dia katakan, saya ulang ya, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi justru dipenjarakan, Paulus malah semakin berani memperkatakan firman. Nah kadang kalau kita berada dalam penjara kehidupan, penjara ujian masalah-masalah kehidupan, kita malah menjadi takut untuk berkata-kata tentang firman. Kita malah takut, terintimidasi, takut ya nanti orang bilang apa ya, mau berbagi firman, berbagi Injil, hidupnya sendiri seperti itu. Saya banyak sekali terintimidasi seperti itu dulu, kalau saya bacakan firman seperti ini dan saya lihat hidup saya jadi terintimidasi dan kadang menjadi takut untuk berkata-kata tentang firman, takut untuk berbagi kebenaran. Karena saya bilang, kok saya mau berkata begini tetapi dalam lingkungan keluarga saya masih melakukan seperti ini. Dan Roh Kudus mengingatkan saya contoh dalam hal nggak ke gereja lah. Nah kalau saya bilang berbagi firman tentang ke gereja, saya terintimidasi, kan suamimu belum ke gereja. Tapi lama-kelamaan Roh Kudus ngajarin saya, bukan kamu kan, itu bukan kamu tetap menghidupi firman seperti yang kau bacakan. Jadi itu menolong saya dari hari ke hari, kesehari untuk kembali berani memperkatakan Injil dan firman Tuhan dengan tidak takut, tidak terintimidasi lagi. Nah, apa yang mengintimidasi, yang membuat saudara takut dan tidak berani berkata-kata tentang firman, tentang kasih Tuhan dalam hidup saudara hari ini? Intimidasi apa? Yang penting kita sudah melakukan firman. Nah, kalau anak kita, suami kita, orang tua kita belum menghidupi, jangan itu yang membuat kita terintimidasi, karena kita nggak bisa memaksakan kepada mereka. Sampai waktunya Tuhan menyentuh mereka, bagian kita adalah melakukan firman dan mendoakan mereka terus-menerus. Inilah yang Yosua aminkan di Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang berikut ayat yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi ternyata ada orang yang memberitakan Kristus tetapi itu didasari oleh dengki dan perselisihan, tetapi sudah ada memang yang memberitakan Kristus dengan maksud baik. Nah, kita ada di mana? Apakah kita memberitakan Kristus karena maksud baik ataukah karena iri atau dengki dan perselisihan?
Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi ada orang-orang tertentu yang membagikan dan memberitakan Kristus, tetapi bukan karena maksud baik dan bukan karena kasih, tetapi karena dengki dan perselisihan. Dan ini Paulus katakan ya, ada orang-orang tertentu, golongan tertentu yang ada kepentingan sendiri di sana dengan memberitakan Kristus, supaya maksud mereka itu, sangka mereka Paulus akan semakin diperberat bebannya di dalam penjara, karena mereka memberitakan Injil dengan tidak ikhlas, dengan tidak murni. Nah, itu Paulus mengatakan di ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi Paulus mengatakan bahwa tidak apa-apa orang memberitakan Kristus karena mereka mau supaya Paulus semakin diperberat bebannya dalam penjara, tetapi dia bilang gak apa-apa, sebab yang paling utama adalah Kristus diberitakan, baik maksud orang yang memberitakan itu tidak baik ataupun tidak jujur, ataupun dengan jujur. Karena kalau firman sudah diberitakan, nanti yang dengar saja yang menentukan firman itu akan membangkitkan iman di dalam hidup mereka. Nah, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus tidak menjadi goncang dengan orang-orang yang mencoba semakin memperberat penderitaannya, memperberat bebannya di dalam penjara, tetapi Paulus melakukan pilihan bahwa dia akan tetap bersuka cita. Nah, hari ini pilihan apa yang kita mau lakukan? Apakah kita tinggal nangis-nangis, kita nggak mau lagi lakukan bagian kita nggak mau lagi berhubungan dengan orang lain karena masalah-masalah dalam kehidupan kita, atau kita memilih seperti Paulus, aku tetap bersuka cita. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Paulus tahu kesudahannya, yang utama bagi Paulus adalah kesudahannya, bukan yang sementara dia jalani penderitaannya di penjara, tapi dia tahu kesudahannya itu adalah keselamatan bagi dia. Nah, keselamatannya itu dia bilang, keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi dia rindukan, diharapkan bahwa dalam segala hal dia tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Paulus mengatakan lagi di sini bahwa yang paling dia rindukan dan harapkan, dia tidak akan mendapat malu dalam segala hal, melainkan seperti dari awal bahwa Kristus yang semakin nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Paulus, baik oleh hidup Paulus maupun oleh matinya Paulus. Nah, ini kerinduan Paulus untuk kemuliaan Tuhan, Kristus dimuliakan melalui kehidupannya. Ayat 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kehidupan Paulus itu hanya untuk Kristus. Kalau dia mati, dia merasa untung malah kalau dia mati. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maksudnya ya, saya lebih baik mati lah, saya senang kalau saya mati, saya untung. Tetapi dia sadari bahwa tetapi aku harus hidup di dunia ini. Dia sadar bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan percayakan buat dia. Nah, ini berarti bagiku bekerja memberi buah, hidupnya untuk memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi yang dia pikir jauh lebih baik, ya dia meninggalkan dunia ini saja dan pergi bersama-sama dengan Kristus. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi Paulus tahu saat itu dia lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jemaat di Filipi saat itu, untuk dia masih melanjutkan memberikan pengajaran, memberikan nasihat kepada mereka. Ayat 25, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi dia yakin, dia tahu bahwa dia sebenarnya lebih pilih untuk mati karena dia nantinya bersama Kristus, diam bersama Kristus. Tetapi dia tahu bahwa untuk saat itu dia masih perlu untuk tinggal di dunia. Karena apa? Karena dengan dia tinggal di dunia, dia bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya, mereka nantinya akan semakin maju dan bersukacita di dalam iman melalui sharing Paulus tentang kehidupannya, tentang perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di sini ditambahkan bahwa sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi dia mengharapkan, dia tetap berharap akan datang satu kali lagi mengunjungi jemaat di Filipi, dan dia percaya bahwa kemegahannya, apa yang mereka banggakan dalam Kristus nantinya akan menjadi bertambah karena Paulus. Maksudnya karena Paulus yang tidak letih lesu terus mengajarkan, mengirimkan surat, pengajaran, nasihat-nasihat kepada mereka, sehingga nantinya mereka bisa bermegah dalam Kristus. Berikut nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Ya, jadi di sini Paulus memberikan nasihat lagi bahwa hendaklah hidup jemaat di Filipi berpadanan dengan Injil Kristus. Maksudnya mereka hidup seperti apa Injil Kristus sampaikan, supaya Paulus bilang apabila aku datang aku bisa lihat, dan kalau aku tidak datang aku bisa dengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, tidak tergoncangkan. Kalau teguh berdiri dalam satu roh, ujian apapun datang mereka tetap bersatu hati, the power of unity, bersama-sama satu roh, sehati sejiwa, sama-sama berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini yang Paulus ajak mereka untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya mereka terus teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, dan terus berjuang untuk iman yang sudah timbul dari berita Injil itu. Nah, di sana ayat 28 dikatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Artinya akan ada lawan-lawan yang mencoba menggentarkan iman mereka, yang mencoba meruntuhkan iman mereka. Tetapi Paulus memberikan semangat kepada mereka supaya iman mereka tidak digentarkan oleh para lawan. Karena dikatakan bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini kita banyak berpikir ya, kalau kasih karunia itu kita dikaruniakan yang baik-baik saja. Nah, di sini Paulus
mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saat percaya kepada Kristus, diberikan kepercayaan, karunia untuk bisa percaya kepada Kristus, ada juga yang ngikutin bahwa siap juga untuk menderita untuk Dia. Yesus sudah memberikan keteladanan, Dia menderita untuk kita, untuk seluruh dunia. Dia mau juga supaya kita rela menderita untuk sesama kita, menderita dalam arti kita rela mati untuk mereka. Karena Yesus mengasihi kita dengan cara Dia mati untuk kita. Nah, Yesus juga mau supaya kita meneladani kehidupannya, yaitu mengikuti teladannya, caranya mengasihi, yaitu rela memberikan nyawanya bagi kita. Nah, hari ini pertanyaannya, sudah relakah saya memberikan nyawaku untuk orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidupku? Nah, nyawa kita bukan cuma datang di depannya tusuk saya dengan belati, saya serahkan nyawaku. Tidak seperti itu. Kita serahkan nyawa kita serahkan harga diri kita serahkan waktu kita serahkan uang kita, mungkin bayarin kalau dibutuhkan, atau hal-hal yang lain. Nah, mari kita tanya Roh Kudus, apa yang saya perlu serahkan untuk mati bagi sesama saya? Apakah harga diri untuk bisa menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan pasangan, menyelamatkan keluarga. Rela, kita enggak dihargai, tetapi kita percaya bahwa itu sesuatu yang gak mudah dilakukan, tetapi saat kita mau untuk menerima kekuatan dari Tuhan, nah kita juga akan hidup menderita dalam daging, tetapi roh kita akan semakin kuat, roh kita akan semakin segar, karena menghidupi firman itu akan menyegarkan jiwa kita. Bukan hanya di dalam hal ini, jangan bilang kalau ikut Yesus berarti menderita aja, saya nggak mau ikut Kristus kalau gitu. Nah, satu paket semua, ada kemuliaan dan ada sukacita dan ada kebahagiaan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, Filipi pasal 1. Roh Kudus kiranya menuntun kita untuk mengerti apa maksud Tuhan, apa isi hati Bapa yang akan disampaikan dan yang sudah disampaikan kepada kita hari ini, supaya nantinya kita bisa mengerti. Roh Kudus berikan kami pengertian dan nantinya bisa menghidupi kebenaran-kebenaran firman yang kita baca dan dengarkan dan renungkan hari ini. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.